it's me. You think that you're special. You're one of a kind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Sakila Maharani dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tingkat 1A. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan obat tradisional dengan pertimbangan keamanannya. Saat ini, meskipun obat tradisional cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk usaha pengobatan sendiri atau self-medicine, profesi kesehatan atau dokter umumnya masih enggan untuk meresepkannya. Hal tersebut berbeda dengan di beberapa negara tetangga seperti Cina, Korea, dan India yang mengintegrasikan cara dan pengobatan tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Alasan keengganan profesi kesehatan untuk meresepkannya karena bukti ilmiah mengenai khasiat dan keamanan obat tradisional pada manusia masih kurang. Lalu, apa sih obat tradisional itu? Obat tradisional ialah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional Indonesia atau obat asli Indonesia yang lebih dikenal dengan nama jamu umumnya merupakan campuran dari obat herbal yang terbuat dari tanaman. Tanaman yang digunakan dapat berupa akar, batang, daun, umbi, atau mungkin juga seluruh bagian tanaman. Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Hal tersebut tercermin antara lain di lukisan relief Candi Borobudur dan pada resep tanaman obat yang ditulis dari tahun 991 sampai 1016 pada daun lontar di Bali. Membahas obat tradisional dan obat modern, apa sih perbedaannya? Berbeda dengan obat modern yang mengandung satu atau beberapa zat aktif yang sudah jelas identitas dan jumlahnya, obat tradisional mengandung banyak sekali bahan kimia dan umumnya tidak dapat diketahui zat aktif mana yang menyebabkan efek samping atau efek terapi. Selain itu, kandungan kimia obat herbal ditentukan oleh banyak faktor. Hal tersebut disebabkan karena tanaman merupakan organisme hidup, sehingga letak geografis atau tempat tumbuh tanaman, iklim, cara pembudidayaan, cara dan waktu panen, cara perlakuan pasca panen, termasuk penyimpanan atau pengeringan dapat mempengaruhi kandungan kimia obat herbal. Kandungan kimia tanaman obat herbal tidak ditentukan oleh jenis tanaman obat saja, tetapi ditentukan oleh anak jenis dan varietasnya. Sebagai contoh, bau minyak kayu putih yang disuling dari daun Eucalyptus sp bervariasi tergantung dengan anak jenis dan varietasnya. Bahkan ada loh diantaranya yang tidak berbau. Obat tradisional terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jamu. Jamu ialah obat tradisional berbahan dasar tumbuhan yang diolah menjadi bentuk serbuk, seduhan, pil, atau cairan langsung minum. Umumnya, obat tradisional ini dibuat dengan mengacu kepada resep warisan leluhur. Contoh yang paling umum ialah jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam diyakini dapat meredakan nyeri haid.
sebab kunyit mengandung kurkumin yang dapat mengurangi produksi hormon atau prostaglandin yang dapat menyebabkan kejang otot pada rahim. Selain itu, kunyit juga diyakini dapat mengurangi pegal-pegal dan mengurangi bau badan. Menurut ketentuan Kepala BPOM, jamu tidak perlu pembuktian ilmiah sampai uji klinis laboratorium loh. Sebuah ramuan tradisional dapat dikatakan jamu apabila khasiat dan manfaatnya telah terbukti berdasarkan pengalaman langsung pada manusia selama ratusan tahun. Selanjutnya yaitu obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ialah obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam, dapat berupa tanaman obat, sari binatang, maupun mineral. Sebuah produk obat tradisional komersil resmi tergolong obat herbal terstandar apabila mencantumkan tulisan obat herbal terstandar dan logo berupa lingkaran berisi jari-jari 3 pasang daun dan ditempatkan di atas kiri dari wadah, pembungkus maupun brosur. Salah satu contoh obat tradisional terstandar yang telah beredar di pasaran yaitu tolak angin. Yang terakhir yaitu fitofarmaka. Sama seperti obat herbal terstandar, produk fitofarmaka terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam berupa tanaman, sari binatang, maupun mineral. Bedanya, fitofarmaka adalah jenis obat bahan alam yang efektivitas dan keamanannya sudah bisa disejajarkan dengan obat modern. Produk fitofarmaka juga harus mencantumkan tulisan fitofarmaka dengan kapital dan logo berupa lingkaran berisi jari-jari daun membentuk bintang dan ditempatkan di atas kiri bagian wadah, pembungkus maupun brosurnya. Seberapa bahayakah efek samping obat tradisional? Efek samping obat tradisional relatif kecil jika digunakan secara tepat, meliputi yang pertama, kebenaran bahan. Kebenaran bahan menentukan tercapai atau tidaknya efek terapi yang diinginkan. Contohnya, di Belgia, 70 orang harus menjalani transplantasi ginjal akibat mengkonsumsi pelangsing dari tanaman yang keliru. Yang kedua, yaitu ketepatan dosis. Tanaman obat, seperti halnya obat buatan pabrik, memang tak bisa sembarangan dikonsumsi. Tetap harus ada dosis yang harus dipatuhi, seperti halnya resep dokter. Buah mahkota dewa misalnya, hanya boleh dikonsumsi dengan perbandingan 1 buah berbanding 3 gelas air. Sedangkan daun mindi baru berkhasiat apabila direbus sebanyak 7 lembar dalam takaran air tertentu. Hal tersebut menepis anggapan bahwa obat tradisional tidak memiliki efek samping. Anggapan bahwa obat tradisional tetap aman dikonsumsi walaupun gejala sakit telah hilang adalah keliru. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu penggunaan. Kunyit diketahui sangat bermanfaat untuk meredakan nyeri haid dan sudah turun-temurun dikonsumsi dalam ramuan jamu kunyit asam yang baik jika diminum pada saat datang bulan. Tapi apabila jamu kunyit asam dikonsumsi pada saat awal kehamilan dapat menyebabkan keguguran loh. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu penggunaan sangat menentukan tercapai atau tidaknya efektivitas yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ketepatan cara penggunaan. Sebagai contoh, daun kecubung jika dihisap seperti rokok bersifat bronkodilator dan digunakan sebagai obat asma. Tapi apabila daun kecubung diseduh dan diminum dapat menyebabkan mabuk bahkan keracunan loh.
Yang terakhir ada tanpa penyalahgunaan. Tanaman obat maupun obat tradisional relatif mudah untuk didapatkan karena tidak memerlukan resep dokter. Hal ini mendorong terjadinya penyalahgunaan terhadap manfaat dari tanaman obat maupun obat tradisional tersebut. Contohnya, jamu peluntur untuk terlambat datang bulan sering disalahgunakan untuk pengguguran kehamilan. Resiko yang terjadi yaitu bayi lahir cacat, terjadi infeksi, bahkan kematian. Sebaiknya, sebelum mengkonsumsi obat tradisional maupun modern, usahakan ketahui dulu zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Lalu, konsumsi dengan dosis yang sesuai dengan anjuran dokter. Apabila mengalami efek samping yang tidak diinginkan, segeralah kunjungi dokter. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan yang keliru. Kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan senang hati. Semoga ilmunya bermanfaat. Mau yuk. Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu sebelum obat tradisional ditemukan dan secara umum obat tradisional ya Allah ini udah cukup. Buah mahkota dewa misalnya hanya boleh dikonsumsi dengan perbandingan 1 buah berbanding 3 gelas air.